Nah, sekarang kita belajar tentang integral polar. Jadi ini kalau misalkan ada kurva bentuknya kayak lingkaran, ini gampangnya pakai integral polar. Kenapa? Karena kalau pakai metode biasa itu susah. Contohnya kayak begini. Dari 0 sampai 1, 1 dikurang X kuadrat dx. Nah, ini integral per 1, tapi kalau nggak paham itu susah gitu ya. Nah, kenapa ada integral polar menurut gue tuh karena buat supaya ininya itu jadi gampang. Nah, buat ngerjain soal ini tuh rada-rada susah-susah gampang ya. Jadi pemikirannya, bukan pemikiran, jadi harus hafal kondisinya. Nah, kalau kondisinya 1 dikurang X kuadrat, berarti X-nya harus kita misalin sin theta. Harus gitu ya. Kalau dia plus nanti bukan sin theta, kalau nggak salah cos gitu. Dan ada beberapa ketentuannya gitu. Terus kita kalau nurunin dx terhadap theta gitu ya. Jadi turunannya itu cos theta. Nah, kalau mau nyari dx sama dengan cos theta d theta. Nah, ini karena x kuadrat ya. Karena x kuadrat, kalau diminta x kuadrat jadinya sin kuadrat theta. Nah, terus karena ini x, batasnya dalam x dari 0 sampai 1. Nah, kalau kita ganti jadi theta, berarti kita harus tahu sudutnya itu dari berapa sampai berapa gitu ya. Caranya ini yang pertama kita masukin x-nya sama dengan 0, itu sin theta. Nah, theta-nya itu bakalan 0 derajat. Terus yang kedua kalau dimisalin berapa? 1. Karena theta yang kedua itu 1, x yang kedua itu 1. Theta-nya itu bakalan pi per 2. Kira-kira kayak gitu. Susah kan? Nah, ntar cara gampangnya ada di bagian tengah sampai akhir video gitu ya. Lihat aja. Nah, terus jadi nanti integralnya berubah. Batasnya dari 0 sampai pi per 2. Akar dari 1 dikurang x kuadrat kita ganti sin kuadrat theta. dx-nya itu kita ganti cos theta d theta. Gitu ya. Nah, ini 1 dikurang sin kuadrat theta. Jadi cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Ini identitas gitu ya. Jadi kalau kalau dianya pindah ke kanan, jadi 1 dikurang sin kuadrat theta itu sama dengan cos kuadrat theta. Nah, terus dikali cos theta sama d theta nggak berubah. Nah, ini karena akar sama kuadrat dicoret, jadi nanti kayak gini hasil akhirnya. Bukan hasil akhir ya. Step selanjutnya kayak gini. Nah, terus ada apa sih? Ada itu lagi apa? Identitas. Yaitu cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta dikurang 1. Jadi kalau dia pindah ke sana, ke kanan, jadi 1 ditambah ya. Tadinya minus menjadi plus. Terus kalau meminta cos kuadrat, jadi kayak gini. Oke. Jelas ya. Gitu. Jadi nanti integralnya dari 0 sampai pi per 2 setengah ditambah cos 2 theta per 2 terus d theta. Oke. Nah, terus nanti gue lanjutin di sini. Integral setengah d theta itu setengah theta ditambah integral cos 2 theta itu sin 2 theta per 2. Karena di sini ada 2, jadinya per 4. Ya. Batas atas pi per 2, batas bawah 0. Oke, jadi nanti kalau sin 2 theta dikali gini, masukin aja batas atas batas bawahnya. Pertama ini dikurang ini ditambah setengah dikali diganti 0 ya gitu. Ini seperempat, sorry. Karena sin pi itu 0 ya. Sin pi itu 0. Gitu.
Terus sin berapa nih? Sin 0/4. Nah gitu ya. Jadi ntar hasilnya ya ini aja. Praktis. Pi/4 hasilnya. Oke. Gimana, lumayan susah? Susah ya. Gitu. Kalau sebenarnya udah pernah diajarin di kalkulus 1. Cuma kalau bisa pun ini bakalan lama ngitungnya. Gitu. Nah, makanya di sini ada integral polar. Jadi kayak begini. Kita ketemu lagi aja deh di video yang selanjutnya gitu ya. Tapi ntar lu harus langsung nonton video yang selanjutnya. Daripada kepotong-potong, keburu lupa. Oke.